Nama saya Yasabar Sebuah, guru kelas 6 SD Negeri 076691 Hili Sebuah, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2023. Pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Saya menampilkan video mengajar siklus 1 PPL 1 dengan mata pelajaran IPAS, materi perkembangbiakan tumbuhan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kami bersyukur atas kasih dan karunia-Mu kepada kami. Kiranya kami memulaikan aktivitas kami dalam nama Allah Bapa, dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus. Amin. Amin. Oke. Hulu. Hadir Pak. Wilda Hulu. Hadir Pak. Gesti Hulu. Hadir Pak. Via Hulu. Hadir Pak. Tari Hulu. Hadir Pak. Pensa Hulu. Hadir Pak. Yordan Hulu. Hadir Pak. Pria. Belajar Pancasila. Oke ya. 1, 2, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Silakan duduk. Dan kepada Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari proses pembentukan pada tumbuhan generatif. Oke teman-teman, di sini terdapat bagian-bagian bunga yang harus kita ketahui sebelum membahas pembentukannya. Ini adalah tangkai bunga. Ini adalah dasar bunga. Ini adalah kelopak bunga. Ini adalah kepala putih. Ini adalah tangkai putih. Ini adalah benang sari. Ini adalah tangkai buah. Ini adalah mahkota bunga. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dengan penyedukan yang dibantu oleh angin. Tadi merupakan tumbuhan yang sebesarnya mudah terbawa angin, maka seringkali proses pembentukannya dibantu oleh angin. Nah, ini adalah padi yang memiliki buahnya, yaitu masih memiliki benang sari. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya terlepas, maka ada serbuk sari yang jatuh ke putih. Dan serbuk yang telah jatuh di putih akan turun ke ovarium. Setelah itu, beberapa waktu ke depan, benang sari dan pembentuknya akan rontok. Lalu tumbuhlah buah padi. Nah, begitulah proses penyembuhan pada padi oleh angin. Penyembuhan oleh hewan. Yang pertama ada lebah, ada burung, dan kelelawar. Teman-teman, yang pertama kita akan melihat penyembuhan dengan bantuan lebah. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang seringkali dikunjungi lebah. Lebah akan dapat memisah nektar bunga, sementara kakinya menginjak serbuk yang ada pada benang sari.
Lalu, suku sari menyerap sampai ke bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dari benang sari rontok dan tumbuhlah buahnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyembuhan dengan manusia. Nah, di sini kita akan melihat contoh penyembuhan dengan manusia pada bunga vanila. Kita membutuhkan air yang lancip untuk merobek bunga vanila. Pertama, kita harus mencari benang sari lalu robek mahkota hingga terlihat benang sari secara utuh. Lalu ambil serbuk sari dan tempelkan ke putih. Dan serbuk sari pun akan turun. Maka serbuk sari pun bertemu dengan bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok dan buahnya pun tumbuh. Oke, sekarang kita memasuki penyembuhan bunga yang dibantu oleh air. Penyembuhan bunga oleh air bisa disebabkan oleh hujan dan cipratan air. Untuk penyembuhan oleh air ini, kita ambil contoh pada bunga seroja. Ketika ada air atau hujan yang mengenai benang sari hingga jatuh ke putih, maka terjadilah proses penyembuhan. Dan serbuk sari masuk ke dalam putih hingga ke bakal buah. Beberapa waktu setelahnya, mahkota dari benang sari pun rontok dan buah seroja bertumbuh. Yang terakhir, kita membahas jenis-jenis penyerbukan. Jenis-jenis penyerbukan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Lalu, penyerbukan serma, penyerbukan silang, lalu penyerbukan kasta atau berbeda jenis. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan mempelajari penyerbukan bunga? Harus kita itu ketahui daripada tumbuhan. Kita melihatnya bagaimana. Dari tumbuhan ini kita mulai dari apa? Dari Akar, apa lagi? batang, Apa lagi? daun, Apa lagi? bunga, Bunganya apa lagi? buah, Apa lagi? biji. Tetapi ada 6 bagian daripada tumbuhan. Dan di bagian daripada tumbuhan itu ada lagunya kan? Ada. Kepada semua kelas 6 semuanya kelas 6 kita nyanyi sama-sama. Ada di sini kita nyanyi bersama-sama. Kita nyanyi sama-sama mengenai bagian-bagian tumbuhan. Oke ya, perhatikan di sini, perhatikan dulu semuanya di sini, perhatikan ini tumbuhannya. Kita mulai. 3 ya. Ayo kawan, kita sebutkan 6 bagian dalam tumbuhan. Pertama akar, kedua batang, ketiga daun, keempat buah. Mau bertanya pertama sekali? Saya Pak, Silakan. pertanyaan saya, bagaimana tumbuhan berkembang biak? Jawabannya cara tumbuhan berkembang biak dengan memerlukan bantuan serangga. Oke, siapa lagi kelompok yang bisa bertanya lagi? Saya Pak, berapa bagian-bagian dalam tumbuhan? Oke, siapa yang bisa menjawab? Saya Pak, Ya, silakan. ada 6 bagian, yaitu pertama akar, 2 batang, 3 daun, keempat bunga, kelima buah, dan terakhir atau keenam adalah biji. Oke, tepuk tangan buat si kelompok. Oke, siapa lagi yang bertanya? Saya Pak, Oh, dari kelompok 3 ya, silakan. pertanyaan saya, bagaimana cara tumbuhan menyebarkan biji? Oke, silakan. Siapa yang bisa menjawab? Pak,
Oke, silakan. Jawabannya, dimakan hewan lalu dibuang bijinya. Kedua, terbawa angin. Ketiga, terbawa arus air. Keempat, terbawa biji hewan. Kelima, dimakan hewan lalu dikeluarkan dari feses. Dan terakhir atau keenam, dengan bantuan tangan manusia. Oke. Tepuk tangan gua dulu buat sendiri. Saya akan menjelaskan nama-nama dari kelompok 3. Pertama Ronald, yaitu saya sendiri. Kemudian Vensa, Brian, Elman, Anggi, dan Nesti. Baik teman-teman, kiranya nanti jika ada kelemahan dan kekurangan dalam hasil diskusi kami, kiranya teman-teman memakluminya. Baik, lembar kerja atau soal nomor 1 adalah tuliskan bagian-bagian tumbuhan. Jawabannya pertama akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Ke soal kedua, tuliskan bagian-bagian bunga. Jawabannya yaitu tangkai, kelopak bunga, mahkota, benang sari, kepala putih, tangkai sari, tangkai putih, dan bakal buah. Soal ketiga, bagaimana tumbuhan berkembang biak? Jawabannya yaitu dengan cara membutuhkan bantuan serangga. Keempat, bagaimana cara Kita simpulkan bahwa mulai dari video tadi dan setelah kita mengamati lingkungan sekolah, yaitu tumbuhan itu bisa berkembang biak melalui apa dia? Kita simpulkan dia atau bagian-bagian daripada tumbuhan. Tumbuhan itu kita simpulkan ada 6 bagian daripada tumbuhan. Yang pertama, akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Dan kesimpulan yang kedua adalah kita bisa menyimpulkan bahwa bunga itu ada bagian-bagian daripada bunga. Bagian-bagian daripada bunga yang pertama adalah tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, bakal buah, benang sari, tangkai sari, kepala putih, dan kepala sari dan kepala putih. Dan tumbuhan juga bisa berkembang biak, bisa melalui apa? Serangga, hewan, manusia, angin, air, penyerbukan sendiri dan manusia. Itu kesimpulan daripada tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Harus kita ingat harus kita terus belajar di rumah. Jangan kita hanya belajar di sekolah. Melaksanakan aktivitas kami. Inilah doa nama Tuhan yang tidak panjang-panjang dan kami sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Amin.